Malam itu, ia menangis sendirian. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat. Hanya lampu redup yang hampir mati, dan suara hujan pelan mengetuk jendela, seolah ikut mendengarkan keluh kesah yang tak sanggup ia ceritakan pada siapapun. Doanya hampir putus asa, hidupnya runtuh. Hutang menumpuk, pikirannya penuh, dadanya sesak, keluarganya tak lagi hangat. Tawa sudah lama pergi dari rumah itu, yang tersisa hanya diam, dan air mata yang jatuh tanpa suara. Ia duduk lama di atas sajadah, bukan karena kuat, tapi karena benar-benar tidak tahu harus kemana lagi. Setiap hari ia bertanya dalam hati, kenapa hidupku seperti ini? Apa aku salah? Atau memang aku sudah tidak layak berharap? Ia sudah berdoa, sudah berusaha, sudah bersabar, katanya, tapi kenyataannya, hatinya kosong. Doanya terasa mentok di langit-langit kamar. Tak ada jawaban, tak ada tanda. Di luar, jarum jam terus berdetak. Tik, tok, tik, tok. Setiap detiknya terasa seperti mengingatkan bahwa waktu terus berjalan, sementara hidupnya terasa berhenti. Di titik itulah ia merasa paling sendirian. Bukan karena tidak ada manusia di sekitarnya, tetapi karena ia merasa Allah pun terasa jauh. Ia menunduk. Air matanya jatuh satu persatu ke sajadah. Bukan air mata yang dibuat-buat. Bukan tangisan untuk dilihat siapapun. Ini tangisan orang yang sudah tidak punya sandaran selain Tuhan. Suasana begitu sunyi, seolah seluruh dunia berhenti bergerak. Hanya ada dirinya, dan Allah. Dalam hatinya terlintas satu pertanyaan yang sangat menyesakan, apakah doaku tidak didengar? Ataukah aku terlalu hina untuk dikabulkan? Pertanyaan itu berputar-putar, membuat dadanya semakin berat. Namun justru di saat itulah, di sepertiga malam yang gelap dan dingin, sesuatu yang tak kasat mata sedang terjadi. Allah tampak diam, sangat diam. Tapi benarkah Allah diam? Ataukah sebenarnya, Dia sedang menyiapkan sesuatu yang besar? Ia tidak tahu, ia tidak melihat apa-apa. Ia tidak merasakan keajaiban apapun saat itu. Yang ia tahu hanya satu, malam itu adalah malam terberat dalam hidupnya. Namun juga, malam paling jujur antara dirinya dan Allah. Ia mengusap wajah, menarik napas panjang, lalu kembali menunduk, membiarkan air mata mengalir tanpa ditahan. Di momen itulah, tanpa disadari, ia melakukan satu ibadah sunyi, yang kelak akan menjadi titik balik hidupnya. Bukan ibadah yang dipamerkan. Bukan amalan yang dipuji manusia, ibadah yang dilakukan dalam gelap, dalam lelah, dalam keadaan paling hancur. Dan justru karena itulah, langit mendengarnya. Namun, ibadah apakah sebenarnya yang ia lakukan? Apa amalan sederhana yang diam-diam mengubah takdir hidupnya? Tetaplah di sini, karena kisah ini bukan sekadar cerita. Bisa jadi, ini adalah jawaban untuk hidupmu juga. Dan malam itu bukanlah awal dari penderitaannya. Ia hanyalah puncak dari luka yang sudah lama dipendam. Bertahun-tahun sebelumnya, hidupnya tidak langsung hancur dalam satu malam. Semua terjadi perlahan, pelan, tapi pasti. Tekanan ekonomi datang silih berganti. Penghasilan tak pernah cukup, sementara kebutuhan terus menunggu tanpa kompromi. Setiap pagi ia berangkat dengan wajah tegar, namun pulang dengan pikiran yang semakin berat. Tagihan demi tagihan menumpuk. Hutang kecil berubah menjadi beban besar. Tidurnya tak lagi nyenyak, karena pikirannya selalu dihantui angka dan janji yang belum terpenuhi. Di rumah, suasana pun tak lagi sama. Obrolan hangat berubah menjadi diam. Kesalahpahaman kecil menjadi pertengkaran panjang. Ia ingin menjelaskan, tapi lelah lebih dulu menguasai. Masalah demi masalah membuatnya merasa gagal. Gagal sebagai pencari nafkah. Gagal sebagai pasangan. Gagal sebagai manusia yang seharusnya kuat. Yang paling menyakitkan, ia mulai membandingkan hidupnya dengan orang lain. Melihat keberhasilan orang lain, sementara dirinya terasa tertinggal jauh di belakang. Ia bertanya dalam hati, kenapa hidupku begini? Kenapa doaku tak kunjung dijawab? Salat masih ia lakukan. Gerakannya lengkap. Bacaannya benar. Namun hatinya kosong. Ia berdiri menghadap kiblat, tapi pikirannya melayang kemana-mana. Kadang memikirkan hutang, kadang memikirkan masalah rumah tangga, kadang hanya ingin semuanya cepat selesai. Ia salat, tapi hatinya tidak sampai. Doa-doanya terasa hambar. Bukan karena kata-katanya salah, tetapi karena jiwanya sedang lelah. Di dalam hatinya tumbuh perasaan asing, perasaan yang sulit diakui,
ia mulai merasa Allah jauh. Bukan karena ia berhenti percaya, tetapi karena ia terlalu lelah untuk berharap. Setiap kegagalan membuatnya bertanya, apakah Allah benar-benar melihatku? Atau aku hanya berjuang sendirian? Hari-harinya terasa hampa. Bangun pagi tanpa semangat. Menjalani hidup hanya karena kewajiban, bukan karena harapan. Ada saat-saat di mana ia hampir menyerah, bukan ingin mati, hanya ingin berhenti merasa sakit. Namun di balik semua itu, ada satu hal penting yang tidak ia sadari. Ia masih beribadah, tapi jiwanya belum pulang. Banyak orang melakukan hal yang sama, syalat, puasa, berdoa. Namun hati mereka masih penuh dengan luka, takut, dan kecewa. Bukan karena ibadah itu sia-sia, bukan pula karena Allah tidak peduli. Allah bukan tidak memberi, Allah hanya menunggu hambanya kembali. Bukan hanya dengan tubuh, tetapi dengan hati yang benar-benar berserah. Dan tanpa ia sadari, semua kelelahan itu, semua air mata yang tertahan, sedang menggiringnya menuju satu titik penting. Sebuah titik di mana ibadah tidak lagi sekadar rutinitas, melainkan tempat pulang. Dan dari situlah, perubahan besar akan dimulai. Dan dari titik itulah, ia mulai mendengar sesuatu yang selama ini hanya lewat di telinganya. Bukan nasihat yang keras, bukan ceramah yang panjang. Hanya satu kalimat sederhana yang tertanam dalam hatinya. Cobalah bangun di sepertiga malam. Awalnya ia tersenyum pahit. Baginya, itu terdengar mustahil. Hidupnya saja sudah lelah. Bagaimana mungkin harus bangun ketika orang lain terlelap? Namun entah mengapa, kalimat itu terus terngiang. Seolah mengetuk pelan pintu hatinya yang lama terkunci. Ia mulai mencari tahu tentang syalat tahajud, tentang doa di waktu sunyi, tentang sedekah yang diberikan tanpa diketahui siapapun. Ia terkejut, bukan karena amalan itu berat secara gerakan, tetapi karena keistimewaannya begitu besar. Namun sering diremehkan manusia. Syalat tahajud, ibadah tanpa sorotan, tanpa kamera, tanpa tepuk tangan, tanpa pujian, tidak ada yang melihat, kecuali Allah. Sedekah ikhlas, diberikan diam-diam, tanpa menyebut nama, tanpa berharap balasan manusia. Amalan-amalan sunyi yang nilainya justru tinggi di sisi langit. Malam pertama ia mencoba, tidak mudah. Matanya berat, tubuhnya menolak, egonya berbisik, besok saja. Ia kalah berkali-kali. Alarm dimatikan, selimut ditarik kembali. Hingga suatu malam, ia memaksa dirinya bangun. Bukan karena kuat, tapi karena sudah terlalu lelah dengan hidupnya sendiri. Ia berdiri di kegelapan. Udara dingin menusuk kulit. Dunia terasa sangat jauh. Saat itulah ia menyadari, syalat tahajud bukan tentang seberapa lama berdiri, tetapi seberapa jujur hati yang dibawa. Para ulama berkata, di sepertiga malam itulah doa paling dekat dengan langit. Bukan karena waktunya istimewa, tetapi karena hati manusia sedang paling rendah, dan paling membutuhkan Allah. Allah memanggil hambanya di waktu itu, bukan dengan suara, tapi dengan rasa rindu yang tiba-tiba hadir di dada. Ketika manusia tertidur, ia berdiri. Bukan karena kuat, tapi karena ingin dekat. Ia tak banyak bicara malam itu, tak pandai merangkai kata. Hanya doa sederhana, jujur, dan penuh harap. Ia juga mulai bersedekah, sedikit demi sedikit. Kadang dari uang yang seharusnya ia pakai sendiri. Tak ada yang tahu, tak ada yang memuji, namun hatinya terasa berbeda, lebih ringan, lebih lapang. Ia mulai memahami satu hal penting, Allah tidak menilai seberapa besar amal kita, tetapi seberapa ikhlas dan sunyi perjuangan di baliknya. Ibadah-ibadah ini memang tidak populer, tidak ramai, tidak viral. Namun justru disitulah rahasianya. Karena yang sunyi di mata manusia, seringkali paling bersinar di langit. Dan tanpa ia sadari, di balik kantuk yang dilawan, di balik ego yang ditundukkan, sedang tumbuh sebuah hubungan baru. Hubungan antara hamba yang lelah, dan Tuhan yang Maha Mendengar. Dan sejak malam itu, perjuangan yang sesungguhnya pun dimulai. Hari-hari pertama terasa sangat berat. Bukan hanya karena kantuk, tetapi karena hatinya sedang belajar jujur. Tidak semua malam ia menang. Ada malam-malam ketika tubuhnya kalah. Ada subuh yang terlewat tanpa tahajud. Dan setiap kegagalan itu menghadirkan satu bisikan pelan, untuk apa kau memaksa? Ia hampir menyerah berkali-kali. Bukan karena tidak percaya, tetapi karena lelah. Namun anehnya, setiap kali ia terjatuh,
Hatinya justru terasa gelisah jika tidak kembali bangun. Seolah ada sesuatu yang memanggilnya dari dalam. Ia mulai mengerti, istiqomah bukan tentang sempurna. Istiqomah adalah tentang kembali. Lagi dan lagi, doanya pun berubah. Tidak lagi panjang, tidak lagi indah, tidak lagi berusaha terdengar saleh. Ia hanya berkata apa adanya, tentang takutnya, tentang kecewanya, tentang lelahnya menjadi kuat di depan semua orang. Di sepertiga malam itu, tidak ada kalimat yang ditahan. Tidak ada air mata yang disembunyikan. Ia menangis dalam sujud. Tangis yang berbeda dari sebelumnya. Bukan tangis putus asa, melainkan tangis orang yang akhirnya mengakui kelemahan dirinya. Keningnya menempel di sajadah. Napasnya tersengal. Air matanya membasahi lantai. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sendirian. Tidak ada suara yang terdengar. Tidak ada cahaya yang turun dari langit. Namun dadanya terasa hangat. Seolah ada yang mendengarkan. Dengan sangat dekat, ia merasa didengar. Bukan dijawab. Bukan diselesaikan. Didengar. Perasaan itu sulit dijelaskan. Masalahnya belum pergi. Hutangnya masih ada. Hidupnya belum berubah. Namun hatinya, pelan-pelan menjadi lebih tenang. Disitulah ia menyadari sesuatu yang besar. Allah tidak selalu mengubah keadaan kita terlebih dahulu. Seringkali, Allah mengubah hati kita, agar kita kuat menghadapi keadaan. Setiap malam yang ia lalui, membentuk keberanian baru dalam dirinya. Bukan keberanian untuk melawan dunia, tetapi keberanian untuk berserah. Ada malam-malam di mana ia hanya duduk lama, diam, tanpa kata. Dan diam itu pun terasa seperti doa. Ia mulai menunggu sepertiga malam. Bukan karena berharap keajaiban instan, tetapi karena rindu pada ketenangan yang tidak ia temukan di siang hari. Langit malam menjadi saksi, bahwa ada seorang hamba yang berjuang dalam sunyi. Tidak sempurna, tidak selalu kuat, tapi terus kembali. Air mata itu mungkin jatuh ke lantai, namun nilainya naik ke langit. Dan tanpa ia sadari, setiap sujud yang basah, setiap doa yang jujur, sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar. Bukan hanya perubahan hidup, tetapi perubahan diri. Karena sebelum Allah mengubah takdir, Dia lebih dulu menyembuhkan hati hambanya. Dan tanpa ia sadari, sesuatu mulai berubah. Bukan perubahan besar yang langsung terlihat. Bukan keajaiban yang membuat orang-orang tercengang. Melainkan perubahan-perubahan kecil, yang datang pelan, namun terasa nyata. Suatu hari, datang rezeki dari arah yang tak pernah ia pikirkan. Bukan jumlah yang besar, namun cukup untuk membuatnya menarik napas panjang, dan berkata dalam hati, "Ya Allah, Engkau tahu." Ia terdiam, bukan karena uang itu, tetapi karena waktu datangnya. Datang tepat saat hatinya hampir goyah. Hari demi hari, ia mulai merasakan kelapangan yang aneh. Masalahnya belum selesai, namun dadanya tidak lagi sesak seperti dulu. Ia belajar menerima, belajar bersabar tanpa marah, belajar percaya tanpa menuntut. Masalah yang dulu terasa seperti gunung, kini perlahan terurai satu persatu. Tidak langsung hilang, tetapi diberi jalan keluar. Ada pintu yang sebelumnya tertutup rapat, tiba-tiba terbuka sedikit. Ada jalan yang terasa buntu, namun kini terlihat celah kecil untuk melangkah. Yang paling ia rasakan, adalah perubahan di rumahnya. Nada bicara mulai melunak. Pertengkaran mulai berkurang. Diam yang dulu menyakitkan, kini berubah menjadi saling memahami. Ia mulai lebih banyak mendengar, dan lebih sedikit membela diri. Bukan karena kalah, tetapi karena hatinya tidak lagi mudah terbakar. Hubungan keluarga perlahan membaik. Bukan tanpa masalah, tetapi dengan kesabaran yang tumbuh. Ia sadar, ketenangan yang ia bawa dari sujud malam, ternyata ikut mengalir ke siang harinya. Keyakinannya pun semakin kuat. Allah Maha mendengar. Bukan hanya doa yang diucapkan, tetapi juga air mata yang jatuh diam-diam. Ia mulai melihat kembali ke belakang, mengingat malam-malam panjang penuh tangis. Dan kini ia mengerti, mengapa Allah tidak langsung mengubah hidupnya saat itu. Allah tidak mengubah hidupnya sekaligus, tapi menguatkan hatinya terlebih dahulu. Karena jika perubahan datang terlalu cepat, ia mungkin belum siap menerimanya. Jika rezeki datang terlalu besar, hatinya mungkin belum cukup lapang. Allah Maha tahu waktu terbaik, Maha tahu takaran yang tepat. Ia kini menjalani hari-hari dengan cara yang berbeda. Tidak lagi terburu-buru, tidak lagi penuh prasangka. Jika satu pintu tertutup, ia tidak lagi panik. Ia belajar percaya,
bahwa Allah sedang membuka pintu lain, yang mungkin belum terlihat. Di dalam sujud malamnya, doanya pun berubah. Tidak lagi hanya meminta, tetapi juga bersyukur. Ia tersenyum kecil, bukan karena hidupnya sudah sempurna, melainkan karena hatinya sudah lebih tenang. Dan dari ketenangan itulah, jalan-jalan yang tak pernah ia duga terus Allah bukakan. Perlahan, lembut, penuh kasih. Karena ketika hati telah dikuatkan, hidup pun siap diarahkan. Dan di titik itulah, ia mulai benar-benar memahami makna perubahan. Bukan karena hidupnya tiba-tiba menjadi sempurna, bukan karena semua masalah menghilang, dan sama sekali bukan karena ia orang yang istimewa. Ia hanyalah manusia biasa, dengan iman yang naik turun, dengan lelah yang sering datang, dengan rasa takut yang kadang masih menyapa. Namun ada satu hal yang ia jaga, satu hal kecil, yang ia pertahankan dalam diam. Ia konsisten, bukan konsisten yang megah, bukan ibadah panjang setiap malam, bukan sedekah besar yang mengundang pujian, hanya sedikit, namun terus-menerus. Ketika ia lelah, ia tetap bangun meski hanya sebentar. Ketika rezekinya sempit, ia tetap berbagi meski hanya mampu sedikit. Ia tidak menunggu hatinya selalu siap. Ia tidak menunggu hidupnya rapi. Ia hanya berusaha hadir. Setiap kali Allah memanggil, ibadah-ibadah itu ia lakukan diam-diam, tanpa cerita ke siapapun, tanpa berharap pengakuan. Karena ia mulai mengerti, yang ia cari bukan penilaian manusia, tetapi ridha Allah. Dan justru disitulah rahasianya. Allah mencintai amal yang kecil, asal dilakukan dengan istiqomah. Bukan karena besarnya, tetapi karena kesetiaan hambanya. Ia menyadari satu hal yang dulu sering terlewatkan. Banyak orang menunggu hidupnya baik baru ingin mendekat kepada Allah. Menunggu rezeki lapang, menunggu masalah selesai, menunggu hati tenang. Padahal hidup tidak pernah benar-benar tanpa ujian. Ia pun belajar pelan-pelan, bahwa ibadah bukan hadiah untuk hidup yang baik. Ibadah adalah jalan, agar hidup dibimbing. Jangan tunggu hidup baik untuk beribadah. Beribadahlah, maka hidup akan dibimbing. Kalimat itu kini bukan sekadar nasihat. Ia telah merasakannya sendiri. Di saat ia terjatuh, ibadah itulah yang mengangkatnya. Di saat ia bingung, ibadah itulah yang menenangkan. Ia tidak lagi sibuk menghitung hasil, tidak lagi membandingkan hidupnya dengan orang lain. Ia fokus pada satu hal, menjaga hubungannya dengan Allah. Dan dari hubungan itulah, kekuatan baru tumbuh, bukan kekuatan untuk menjadi hebat di mata manusia, tetapi kekuatan untuk tetap berjalan meski langkahnya kecil. Ia kini paham, bahwa perubahan sejati tidak selalu terlihat dari luar. Seringkali, perubahan terbesar terjadi di dalam hati. Dan ketika hati sudah terarah, hidup akan mengikuti. Bukan karena hidupnya yang hebat, tetapi karena ia memilih untuk tetap istiqomah, meski dalam sunyi. Dan sunyi itulah yang paling Allah cintai. Dan kini, kisah ini sampai padamu, bukan kebetulan, bukan sekadar cerita untuk didengar lalu dilupakan. Mungkin, ini adalah jawaban atas doa yang belum sempat kamu ucapkan dengan kata-kata. Jika kamu sedang lelah, jika hidupmu terasa berat, jika hatimu penuh luka yang tak sempat kau ceritakan pada siapapun, berhentilah sejenak, tarik napas perlahan, dan dengarkan dengan hati. Ia bukan orang istimewa, ia tidak lebih suci, ia tidak lebih kuat darimu. Namun Allah mengubah hidupnya, bukan karena ia sempurna, tetapi karena ia mau kembali. Lagi dan lagi, mungkin saat ini kamu merasa doamu tidak didengar, merasa Allah jauh, merasa usahamu sia-sia. Namun ingatlah, Allah tidak pernah lalai, tidak pernah tuli, tidak pernah meninggalkan hambanya sendirian. Bisa jadi, Allah sedang membentuk hatimu, menguatkan jiwamu, menyiapkanmu untuk sesuatu yang lebih besar dari yang sanggup kamu bayangkan. Perubahan tidak selalu datang dengan suara keras. Seringkali ia hadir dalam ketenangan, dalam air mata yang jatuh diam-diam, dalam sujud yang panjang di malam hari. Jika Allah mampu mengubah hidupnya, Allah juga mampu mengubah hidupmu. Tidak peduli seberapa hancur masa lalumu, tidak peduli seberapa berat bebanmu hari ini. Selama kamu masih mau mengetuk pintunya, Allah tidak akan pernah menutupnya. Mari sejenak kita tundukkan hati. Ya Allah, jika selama ini kami beribadah dengan hati yang jauh, dekatkanlah kembali jiwa kami kepadamu. Jika langkah kami tertatih, kuatkanlah kami dengan kesabaran. Jika doa kami belum terjawab,
Ajarkan kami untuk tetap percaya pada waktumu yang paling indah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan sebelum kita berpisah, izinkan kami mengajakmu terlibat dengan lembut. Tuliskan di kolom komentar, ibadah apa yang ingin kamu istiqomahkan mulai malam ini? Jika video ini menyentuh hatimu, jangan lupa tekan like, agar lebih banyak jiwa yang lelah bisa dikuatkan bersama. Dan subscribe channel Kisah Tiada Tepi, agar kita bisa belajar, merenung, dan menangis bersama dalam perjalanan iman. Ingatlah, mungkin malam ini, giliranmu untuk bangkit dan mengetuk pintu langit. Terima kasih telah mendengarkan dengan hati. Sampai bertemu di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.